Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Video kali ini saya akan bahas Pi Network, teman-teman ya. Tapi seperti biasa ya, kita update market dulu ya. Minimal kita tahu pergerakan market dan harga ya. Per video ini saya buat. Oke, untuk di sini Bitcoin melemah ya hampir 1% dalam satu hari ini dan harganya itu di 108.800 dolar ya. Menurut saya ini masih kuat karena dalam 7 hari masih positif ya, masih terjadi kenaikan 2,40% dan kalau kita lihat juga untuk Fear and Greed Index tidak turun jauh, hanya turun sekitar 3 poin karena biasa main di 70 dan 71 ya. Untuk market cap sini ya, untuk overall terjadi koreksi juga 0,65% ya. Tapi masih tinggi karena masih di atas 3,4 triliun ya, tepatnya di 3,43 ya. Jadi menurut saya masih kuat untuk market per hari ini ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang lain ya, seperti biasa dalam 24 jam ini ketika Bitcoin terjadi koreksi, yang lain 80% aset mengalami koreksi juga ya. Tapi untuk overall teman-teman ya, kalau kita berbicara di bulan ini ya, apalagi ini sudah di akhir bulan ya, di akhir bulan Mei ini ya, ini menurut saya masih positif, kira-kira seperti itu ya. Untuk di sini saya akan bahas Pi Network teman-teman. Karena banyak sekali ya permintaan untuk bahas Pi Network ya, jadi saya update itu ya kurang lebih seminggu 3 kali ya. Pi Network menurut saya ini agak melemah ya, sekitar 7,86% dalam 7 hari. Tapi kalau kita lihat terendah di bulan ini ya, di 0,4 sampai 0,5. Jadi menurut saya ya untuk di bulan ini Pi Network itu masih kuat ya, kira-kira gitu. Nah, di sini teman-teman ya ada salah satu berita ya, sorry, ada dua berita teman-teman ya. Bentar saya tutup dulu. Jadi Pi Network ini resmi kantongi lisensi teman-teman ya, merek dagang dari Amerika Serikat. Ini juga bisa memicu harga teman-teman ya. Ini bisa memicu fear of missing out lah ya, atau FOMO ya. Tapi jangan salah teman-teman ya, dengan market yang bisa dibilang saya mengatakan ini sideway ya, karena semenjak kenaikan tajam kemarin dia tidak turun tajam tapi dia ya sideway teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk chart ini ya, ini bisa dibilang ini sideway ya. Kita lihat ya, kedua ada ancaman di sini, ada momentum bearish ya yang berlanjut tentunya ya. Bagaimana nasib harga dari Pi Network ke depannya? Kalau kita lihat seperti biasa, untuk simple kalian mau lihat chart teman-teman, kalian pilih aja time frame daily ya. Karena saya rasa kalian di sini rata-rata long term holder ya. Kalian rata-rata main jangka panjang dan saya saranin sih jangka panjang teman-teman ya. Enaknya jangka panjang apa? Walaupun koin tidak terlalu banyak ya, ketika dia di harga tinggi kalian tetap panen terus. Kalau koin, kalau holdnya nggak terlalu banyak teman-teman, rata-rata itu tenang, ngeholdnya tenang ya. Biasa kalau orang holdnya terlalu banyak, dikit-dikit pasti lihat, dikit-dikit pasti lihat ya, kira-kira gitu. Oke, simple, pakai time frame daily 1 hari, terus kalian tinggal lihat ya. Ini bisa dibilang ini masih historical ya. Ini sideway sebelum dia naik ya, dan ketika terjadi kenaikan turun lagi, orangnya itu aja. Coba lihat chartnya, bentuknya hampir sama. Setelah itu mulai menuju ke sideway lagi ya. Jadi kemungkinan akan terjadi pola yang sama ya di sini ya. Jadi akan terjadi ini ya, akan seperti yang ini ya, atau ini ya nanti akan seperti yang ini, kira-kira seperti itu menurut saya gitu ya. Karena orang-orang di Pi Network itu saja. Tapi jangan salah teman-teman ya, karena beberapa miliarder ya, beberapa well ya, beberapa paus-paus kripto ya kemarin yang memborong Pi Network, mereka itu nggak di exchange, mereka beli langsung mereka simpan di wallet mereka. Jadi kemungkinan mereka sangat percaya dengan Pi Network, kira-kira seperti itu ya. Sekarang kita lihat untuk time frame 1 jam, sorry, kita lihat time frame untuk 4 jam ya. Kita lihat time frame 4 jam di sini, teman-teman bisa lihat ya. Ini masih jelas sekali terlihat ya, masih jelas sekali terlihat ini sideway, tetap sideway teman-teman ya. Kalau seandainya
terjadi koreksi yang mendalam, kemungkinan harganya akan di sini teman-teman ya, di 0,582 ya, di harga sini. Karena ini titik pertama dia terjadi pump ya, kira-kira seperti itu. Kalaupun dia turun jauh ya, ingat ya di 0,5 ya, 0,57 lah. Jadi kalau kalian seandainya mau ngambil teman-teman ya, mau beli banyak, tunggu sampai dia di harga 0,57 ya, kira-kira gitu. Tapi semoga saja nggak ke sini teman-teman ya, semoga temanai karena walaupun ada prediction momentum bearish berlanjut ya, jangan anggap sepele juga. Pi Network ini sudah resmi kantongi lisensi merek dagang dari Amerika Serikat. Jadi segala sesuatu itu bisa terjadi. Tapi kalau mau main aman, saya sarankan kalian itu jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak supaya kalian ngehold itu nyaman ya teman-teman, tidak dikit-dikit lihat chart, dikit-dikit lihat chart, kira-kira seperti itu. Untuk historical masih bisa dibilang akan sideway ya, karena Pi Network ini belum terlalu lama, jadi chartnya masih sedikit. Nah, karena dia belum terlalu lama ya, menurut saya harga saat ini masih harga-harga di bawah, masih harga di awal. Karena apa? Karena semua project-project besar dari Pi Network ini baru dimulai ya, baru dimulai. Jadi kalau kita berbicara 1 sampai 3 tahun ke depan, kemungkinan harganya tidak di sini ya. Kemungkinan harganya itu di atas ya, di atas $3 untuk harga normalnya. Kemungkinan seperti itu ya. Oke, dan apalagi ya, exchange ya, perlu kalian perhatikan ya, exchange yang melisting Pi Network itu masih banyak yang kita tunggu ya, terutama 3 exchange yang menurut saya sangat besar, yaitu Binance, Coinbase dan Robinhood ya. Semoga saja secepatnya. Kalau sudah di listing di 3 exchange itu ya, harga minimalnya Pi Network bukan di 0, teman-teman ya, tapi saya bisa pastikan itu di atas $2 ke atas, atau bisa seharga XRP untuk harga normalnya, yaitu di $2 ya, 2,3 atau 2,5, kira-kira seperti itu. Oke, gimana menurut kalian teman-teman? Boleh kalian drop komen ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.